Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya kelas 1A di program studi pendidikan anak usia dini di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen Mr. Fikri Farihin MPDI. Pertanyaan yang pertama adalah, jika ada seorang yang mengatakan bahwa manakib itu sesat, bagaimana tanggapan Anda? Jawaban saya adalah, para wali merupakan hamba-hamba Allah yang soleh, dekat dengan Allah, dan dipilih oleh Allah sendiri. Banyak sejarah hidup para wali yang dikenal sekarang dengan nama manakib yang telah dibukukan, seperti manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sewajarnya jika kita mencintai mereka. Salah satu hal yang bisa menambah kecintaan kita kepada para wali adalah dengan membaca manakibnya. Dengan membaca manakibnya, kita bisa mengetahui kesalehan dan kebaikannya, dan diharapkan kita bisa meneladaninya. Dari sini kita bisa memahami bahwa membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat baik. Apalagi beliau juga menyandang gelar Sultanul Aulia, yaitu pemimpin para wali. Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan seperti ini. I'lam yanbaghi likulli muslimin talibil fadli wal khairati ayyal tamisal barakati wan nafahati wastijahati wastijabatat du'ai wa nuzulir rahmati fi hadaratil awliya'i fi majalisihim wa jam'ihim ahya'an wa amwatan wa 'inda kuburihim wa hala dzikrihim wa 'inda kathratil jumu'i fi ziyaratihim wa 'inda mudzakarati fadlihim wa nashri manaqibihim. Ketahuilah, seyogyanya setiap muslim pemburu keutamaan dan kebaikan, mencari berkah dan anugerah, terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan di kuburan mereka ketika mengingat mereka akan ketika banyak orang berkumpul dalam berziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka dan pembacaan riwayat hidup mereka. Al-Alawi Al-Haddad Misbahul Anam wal Jala Az-Zulam Istanbul Maktabah Al-Haqiqah, Kitab Aqidatul Awam. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'aman ahabbah. Dari Abdillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bersama dengan orang yang mereka cintai. Jika kita cinta kepada wali, maka di akhirat kita pun akan bersama mereka. Kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, silaturahmi. Sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 dan hadis Bukhari 5987 dan Muslim 6688. Yang kedua, dilihat dari bacaan manakibnya. Quran surat Al-Luqman ayat 15 dan Quran surat At-Taubah ayat 100. Dan dalam kitab Baghyat Al-Mustarsyidin halaman 97 terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi. Yang ketiga, dilihat dari tawassul. Quran surat Al-Maidah ayat 35 dan Ali Imran 169, surat Yusuf ayat 97 sampai 98 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad halaman 324. Yang keempat, dilihat dari doa dalam surat Ghafir atau Mukmin ayat 60. Yang kelima, membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3158 dan hadis riwayat Muslim nomor 1910. Yang keenam, membaca sholawat. Hadis riwayat Muslim nomor 939. Yang ketujuh, majelis ilmu. Quran surat At-Taubah 122, Al-Mujadilah ayat 2. Ayat 11, bukan ayat 2, maaf. Yang ketujuh, majelis ilmu. Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedelapan, bersedekah.
hadis riwayat Muslim nomor 6757 dan Quran surat As-Saba ayat 39. Yang ke-9, memuliakan tamu, hadis riwayat Bukhari nomor 6138. Dan untuk pertanyaan yang kedua, pernahkah kita mengikuti manakib? Kalau belum pernah, coba lihat di YouTube. Dalam manakib itu setiap manakib malam Jumat biasa ataupun Jumat manis ada apa saja. Susunannya harus jelas dari awal hingga akhir. Yang pertama, sebelum membaca zikir manakib diawali dengan bacaan basmalah. Yang kedua, sholat sunnah libirril walidain. Yang ketiga, membaca istighfar untuk kedua orang tua, para guru, kaum muslimin, dan khususnya untuk diri sendiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi, para wali, ulama, dan lain-lain. Yang kelima, membaca surat Al-Ikhlas. Yang keenam, membaca manakib Nurul Burhan. Yang ketujuh, sholat sunnah hajat. Yang kedelapan, melakukan muraqabah diawali tawasul. Yang kesembilan, taslim atau ucapan salam kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu sebelum berdoa memohon hajatnya masing-masing. Yang ke-10, membaca sholawat munjiat dan berdoa sendiri-sendiri. Yang ke-11, membaca zikir di bawah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-12, membaca nazam ibadallah rijalallah awithuna li ajlillah dan seterusnya. 13, sholat witir. 14, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah minallah narjul gufron bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi idznillah waridullah. Yang ke-15, membaca doa manakib yang dipimpin oleh imam manakib. Seperti itulah susunan manakib yang biasa dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan kita sebagai mahasiswa jika ada seseorang yang mengatakan bahwa tasawuf itu sesat? Ini jawaban saya. Kalau ada yang mengharamkan dan membid'ahkan tasawuf sebagai perilaku yang sesat, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak paham sejarah. Tidak paham sejarahnya tasawuf dan praktek tasawuf yang ternyata bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tasawuf termaktub dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Dalil tasawuf berdasarkan kisah Rasulullah. Dari berbagai hadis Rasulullah SAW diketahui hidup dengan sangat sederhana. Bahkan terkadang Rasulullah mengenai pakaian tambalan. Beliau tidak makan dan minum selain yang halal dan senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan malam. Hingga di suatu malam Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Mengapa engkau seperti ini ya Rasulullah, padahal Allah senantiasa mengampuni dosamu?" Rasulullah menjawab, "Apakah engkau tidak menginginkan aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, wahai istriku?" Tidak hanya itu, dalam hadis lain juga dijumpai Rasulullah berbicara tentang kehidupan tasawuf seperti ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sudah pasti ia mengenali Tuhannya. Dalil tasawuf dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 115, 186, dan surat Al-Qaf ayat 16 dan surat Al-Kahfi ayat 65. Tasawuf itu nama ilmu dari perilaku para sahabat yang meneladani Rasulullah. Sama seperti ilmu tajwid dan ilmu fikih. Kalau ilmu tajwid itu adalah ilmu yang bahas tentang tata cara Rasulullah membaca Al-Quran, dan fikih itu adalah tata cara Rasulullah beribadah, maka tasawuf itu adalah tata cara bagaimana hidupnya Rasulullah setiap hari. Ini adalah ilmu yang
membahas tentang perilaku Rasulullah. Maka dari itu, jika ilmu tasawuf itu sesat, mengapa tajwid sama fikih itu tidak sesat? Gampangnya seperti itu. Jika ada perilaku yang menyimpang dari perilaku tasawuf, maka jangan salahkan ajarannya, salahkan oknumnya saja. Karena pada dasarnya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang kebaikan, kesederhanaan, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang sesat, bukan orangnya, bukan ajarannya, tapi orangnya, oknumnya, perilaku orang tersebut. Jadi jangan menyalahkan ajarannya. Yang keempat, perbedaan mukjizat dan barokah. Jawaban saya adalah mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa beliau itu utusan Allah. Tujuannya adalah untuk melemahkan musuh-musuh nabi dan rasul. Juga orang-orang yang meragukan kenabian dan kerasulan nabi dan rasul. Sedangkan karomah adalah kehormatan dan kemuliaan, merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada waliullah yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa syariat yang diajarkan dan disebarkan olehnya merupakan suatu kebenaran. Jadi kalau mukjizat itu adalah suatu kejadian luar biasa untuk melemahkan musuh dan meyakinkan mereka yang masih meragukan kenabian dan kerasulan nabi dan rasul. Sedangkan karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali untuk ditunjukkan kepada masyarakat bahwa syariat yang dibawanya itu adalah benar. Syariat itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Hikmahnya karomah. Hikmah adanya karomah adalah mengangkat kepercayaan masyarakat umum supaya lebih tebal terhadap mukjizat para nabi. Khususnya mukjizatnya Nabi Muhammad. Menunjukkan mukjizat para nabi terdahulu, karomah-karomah itu menolong dan menguatkan keyakinan orang-orang awam, serta kepercayaan terhadap Al-Quran akan semakin tebal. Seperti ini, orang awam itu adalah orang tidak mengerti agama, jadi mereka itu gampang terpengaruh sama orang lain. Nah, dengan adanya karomah ini akan menunjukkan kepada orang awam bahwa syariat yang dibawa oleh para wali itu benar. Beliau itu membawa syariat itu sudah sesuai dengan ajaran, sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan hadis. Yang kelima, pertanyaannya seperti ini. Jika ada seorang diberikan harta yang melimpah, dalam cerita itu dosen menggambarkan seperti ini. Jika ada seorang diberikan harta melimpah, lalu dia itu enggan untuk bersedekah, enggan untuk mengeluarkan hartanya karena mereka sudah sayang. Mereka berpikir, saya sudah bekerja, sudah capek-capek bekerja, ngapain mau dikeluarkan, seperti itu. Itu bagaimana? Apakah barokah atau istidrot? Menurut saya itu adalah istidrot. Karena barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jika seorang diberikan nikmat kepada Allah, maka dia akan semakin baik, maka dia sudah pasti mendapatkan barokah. Dan jika seorang diberikan kenikmatan yang luar biasa, diberikan harta, tapi mereka malah menambah keburukan mereka malah tambah sombong, mereka malah tambah menghina yang lebih rendah, menghina yang lebih miskin, menghina yang mereka lebih menghina orang yang tidak punya, atau mereka yang merendahkan orang yang lebih rendah di bawah mereka itu adalah istidrot. Karena apa? Kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan harta yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka bersyukur. Mereka malah menyia-nyiakannya dengan menyakiti hati orang lain. Seperti itu. Kejadian tersebut adalah istidrot karena ketika mereka lalai dalam beribadah, ketika mereka diberikan harta berlimpah dan justru mereka malah semakin menjauh dari kebaikan. Percuma mereka sholat jika mereka menyakiti hati sesamanya. Kenikmatan tersebut bisa jadi adalah azab Allah apabila diberikan kepada mereka yang sering melalaikan ibadah. Ibadah itu bukan hanya tentang kita sholat sehari semalam ya. Ibadah itu melampaui
Di antaranya adalah kita berbuat baik kepada orang lain, bersedekah. Peringatan istidrat sudah termaktub dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran surat Al-An'am ayat 44. Intinya seperti ini. Jika ada orang diberikan kenikmatan, mereka diberikan kekayaan, mereka diberikan harta yang berlimpah, tapi mereka semakin buruk kepada tetangganya, maka mereka sudah pasti istidrat. Mereka enggan untuk mengeluarkan sedekah. Mereka mau mengeluarkan sedekah apabila mereka terekspos, apabila mereka menjadi viral, apabila mereka ada yang memujinya, seperti itu. Sekian dari saya, jawaban UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga memberikan kita manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.